Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawaban pertanyaan dari Bapak, saya sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa mengidentifikasi dulu, menganalisa dulu tentang permasalahannya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambil keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya sebagai kepala sekolah untuk hal itu menjalankan pengambilan keputusan dengan tentunya dengan penuh kehati-hatian, dengan melihat berbagai langkah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang tepat sehingga bisa diterima oleh semua pihak dengan baik. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu bisa lakukan untuk permasalahan tadi? Untuk permasalahan tadi yang saya dapat lakukan, tentunya mengingat keuangan, saya mencari solusi, mencari solusi untuk dana talang supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Yang saya sudah jalankan dalam menangani masalah dilema etika ini diantaranya seperti tadi untuk menutupi supaya kegiatan tetap berjalan lancar meskipun meskipun keuangan belum turun dari dana BOS, maka saya mengambil langkah dengan cara bermusyawarah dulu dengan semua GTK terkait permasalahan yang dihadapi seperti kekurangan dana dan mengambil keputusan dengan cara hasil musyawarah. Untuk tantangan Ibu, pasti dalam hal keputusan itu pasti ada tantangan dalam kasus-kasus tersebut. Kira-kira adakah tantangan tersebut, kalau boleh diceritakan? Kadang-kadang tantangan yang saya hadapi diantaranya ada juga GTK atau salah satu pihak yang kurang setuju dalam saya mengambil keputusan, tapi kan kalau musyawarah diambilnya dari keputusan suara terbanyak. Jadi kadang-kadang masalah itu meskipun sulit dapat ditempuh dengan arahan-arahan dan berikan nasihat-nasihat yang ke semua pihak itu dapat mengerti dan dapat menerima. Apakah Ibu mempunyai waktu atau menyelesaikan masalah di tempat atau harus ada tenggat waktu? Saya langsung menyelesaikan di tempat. Ini yang menyangkut tentang dilema etika atau rujukan moral. Setelah ketemu akar permasalahannya, langsung di tempat diselesaikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Yang saya alami terkadang ada ide atau saran dari seseorang untuk menambahkan ide saya, terutama kan saya di sini baru dalam memimpin sekolah ini, jadi kadang saya suka menanyakan dulu kepada GTK, guru dan tenaga kependidikan yang sudah lama di sini untuk supaya kita nyaman. Kadang ada salah seorang yang memberi saran atau menambahkan ide, bagaimana Bu kalau begini, sebab kebiasaan di sini dan saya terima
sesuai dengan kemampuan saya untuk mencapai tujuan penyelesaian jika ada masalah. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Dari hasil wawancara ini, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan, khususnya jadi saya tahu cara memilah mana yang termasuk dilema etika dan rujukan moral, dan membuat saya tahu bagaimana langkah-langkah cara penyelesaiannya. Diucapkan terima kasih. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Pak, mengenai selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, ini akan mengenai dan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika membutuhkan moral. Terima kasih Pak Dewi. Intinya kepala sekolah menampung dulu apa yang dipermasalahkan, kasus apa yang dipermasalahkan. Apabila kasus itu terlalu sulit, maka kepala sekolah mengadakan suatu kumpulan ingin tahu apa permasalahannya. Kemudian sekolah bermusyawarah dengan pihak-pihak kelompok di sekolah. Oke. Intinya apa yang dihasilkan dalam musyawarah, mana yang harus diputuskan segera, maka sekolah harus menampung dulu itu masalah. Kalaupun itu terlalu sulit, maka ditahukan dulu, dipikirkan dulu mana yang harus diselesaikan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengenai dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama tentu ada kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana cara menyelesaikannya, Pak? Dengan kasus seperti ini, memang kedua-duanya memang kasus yang sangat berat. Mungkin di antara berat itu ada yang paling berat. Berat Ya, itu berat, tapi ada yang paling berat. Itulah yang harus diselesaikan yang paling berat. Bagaimana caranya? Itu juga sama, dimusyawarahkan dulu. Ya, dipikirkan bagaimana penyelesaiannya, kemudian ambil suara-suara terbanyak, kemudian apa itu betul atau tidaknya, maka pikirkan dulu, diputuskan. Oke, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah itu pendekatan terhadap staf-staf atau forum, ya, pendekatan dulu, baru disampaikan permasalahannya, ya baru kita ambil keputusannya. Selanjutnya untuk hal-hal yang apa saja selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, yang efektif adalah dengan musyawarah. Musyawarah. Selanjutnya sekarang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya ada nggak, Pak? Kira-kira? Tantangannya ya minimal saya harus menampung dulu apa kasus yang dihadapi. Karena berbeda ya. Beda. Kemudian kita bersabar dulu, yang terlalu cepat mengambil keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah seperti itu atau bentuknya seperti apa, Pak? Ya, intinya kalau jadwal harus. Sebab kalau langsung memutuskan tanpa menerima dulu permasalahan, akan diselesaikannya. Dan menunggu hasil dari musyawarah. Musyawarah itu ya.
misalnya ditampung semuanya, dipertimbangkan, baru kita memutuskan. Gitu. Tetap intinya musyawarah dulu. Intinya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, misalkan pihak eksternal misalkan membantu menyelesaikan, ada nggak? Ya, walaupun permasalahan ini kalau dianggap sulit, maka saya berusaha untuk bertanya. Tanya ya. Ya, minimal saya punya pimpinan saya dan pembimbing saya pengawas. Pengawas ya Pak. Kemudian dari pengawas kita bisa lagi ke tokoh masyarakat Kita ya. kita. Kemudian intinya ke ketua komite dengan komite itu baru kita ada masukan. Kalau dianggap itu memang bagus, musyawarah dan diputuskan oleh semuanya, baru kita akan mengeluarkan keputusan. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan mengenai etika? Ya, dalam artinya segala sesuatu masalah harus bermusyawarah, jangan memutuskan sendiri, walaupun tidak anggap benar. Kalau sendiri, belum tentu orang lain dianggap benar. Nah, kalau dengan musyawarah, kita kan keputusan bersama. Resikonya kan bersama. Keputusan sendiri kan resikonya untuk sendiri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.